wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannah tajri min tahtiha al-anhar. Yang saya hormati, saya diminta panitia untuk menyampaikan tausiah. Biasanya memberikan sistem belajar wudhu, sekarang sudah memberikan tentang agama. Sehingga saya cari-cari referensi, gak tidur 2 hari 2 malam. Ya baiklah, yang saya hormati, karena waktunya hanya 7 menit, kemudian 2 menit selesai. Saya tadi membacakan satu surah di Al-Baqarah ayat 25 yang ini saya sukai. Karena ayat ini menuntun kita untuk tujuan hidup. Ternyata manusia ini dijadikan oleh Allah harus mempunyai tujuan, atau istilah isu itu sasaran mutu. Sasaran mutunya ternyata di ayat ini wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholih. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kabar gembira itu hanya diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak bisa dipisahkan, hanya beriman saja. Ternyata wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholih. Kabar gembira itu apa? Anna lahum jannah. Ternyata Allah memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu surga. Jadi hidup kita ternyata Allah juga telah men-setting untuk kita hidup ini, sasaran mutunya adalah surga. Syaratnya apa? Allah memberikan syarat bisa masuk surga jika amanu wa 'amilus sholih. Jadi ternyata iman dan amal soleh, bukan iman dan ilmu. Ternyata di sini iman dan amal soleh. Saya kira siang hari ini karena saya diberi topik Lailatul Qadar, maka yang amanu nanti bagian para ustaz lainnya, karena saya lihat banyak yang hadir, saya coba bagian wa 'amilus sholih. Jadi yang amal soleh. Amal soleh itu begitu banyaknya. Di dalam satu hadis yang saya cuplik dari riwayat Abu Ya'la an Anas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma faradallahu 'alan nas min dinihim as-shalah. Jadi dari Sayyidina Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma faradallahu 'alan nas min dinihim as-shalah. Ternyata sesungguhnya yang pertama-tama difardukan Allah atas manusia dalam urusan agama adalah as-shalah. Jadi amal soleh yang pertama yang disyariatkan oleh agama Islam adalah sholat. Jadi amal soleh yang paling pertama adalah sholat, karena sholat itu adalah pertama-tama dihisab. Apabila orang tidak pernah melakukan sholat, maka amal lainnya tidak akan diperhitungkan. Jadi sholat dulu baru lainnya dihitung menurut hadis ini. Oleh karena itu Allah berfirman di Al Qudsi, ya, di sini Allah berfirman yang artinya, lihatlah olehmu sholat hambaku, maka jika ia sempurna ditulis sempurna, dan jika ia kurang, Allah berfirman, adakah bagi hambaku sholat sunnah? Maka jika ada padanya sholat sunnah, disempurnakanlah yang wajib dengan sunnah. Ternyata sholat sunnah itu sangat penting, yang melengkapi sholat wajib, ya. Jadi intinya amal soleh pertama yang akan dipakai dasar oleh Allah untuk menghisab para hambanya adalah sholat. Sholat wajib akan sempurna jika dia ditutupi oleh sholat sunnah. Oleh karena itu sholat sunnah itu sangat-sangat penting. Bahkan saya pernah menghitung kalau bisa kita sholat sunnah sehari itu paling tidak 45 rakaat, kalau bisa, ya. Karena ini amal yang paling baik untuk menutupi sholat fardu yang kurang. Berkaitan dengan Lailatul Qadar, Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
malam kemuliaan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi saking banyak dosanya manusia kalau ditimbang, karena hidup ini tadi targetnya adalah surga. Kalau kita jalani selama ini, hidup ini mulai dari kandungan itu hanya 9 bulan maksimal. Kalau 20 bulan itu ada ketidakwajaran. Paling normal 9 bulan, berarti hidup ini di dalam kandungan 9 bulan, lahir 9 bulan 10 hari, tambah 10 hari lagi. Ada yang berojolan 7 bulan dan keluar. Artinya hidup 9 bulan di kandungan, kemudian sekarang hidup di dunia. Paling banter 70 tahun. Ya, 70 tahun berarti kita menikmati hawa dunia itu paling lama 70. Sekarang saya 56, sudah tidak boleh makan sapi banyak-banyak. Ya, saya lagi gajinya agak naik, makan kepala kambing sudah nggak boleh. Ya kalau sedikit boleh lah. Artinya kita akan semakin tua. Berarti umur hanya 70 hidup di dunia. Kemudian kita meninggal di alam barzakh, di alam kubur. Itu rasanya lebih panjang dibanding alam dunia. Kalau kita berpikir begitu, mestinya target kita jangan hanya target hidup di dunia, enak hanya 70 tahun. Mestinya targetnya harus di alam barzakh, karena lebih panjang. Kan nggak enak kalau dalam barzakh disiksa oleh malaikat. Jadi di dunia ini belum disiksa, kan tidak langsung, tidak dapat hari ini dapat pahala, ini dikasih enggak, ditabung dulu nanti di alam barzakh baru dilihat, ditimbang lagi. Berarti kalau kita pikir, mestinya kita berpikir lebih baik hidup di alam barzakh karena lebih lama, sambil nunggu alam akhirat, alam. Iya loh. Sekarang kita lebih banyak suka hidup di dunia ternyata. Menumpuk sesuatu yang tidak haknya, ditumpuklah di dunia. Padahal mestinya katakan lebih baik saya hidup di akhirat, di alam barzakh, sambil nunggu sidang Allah. Di situ enak. Kan dijelaskan alam barzakh itu kalau tidak ada dosa, dia bisa berkeliaran kemana-mana, jalan-jalan, tapi tidak pakai badan jasad, hanya rohnya yang dia berjalan-jalan. Tetapi kalau amal soleh kita jelek, maka di alam barzakh siksaan akan terus-menerus. Ya, jadi menurut kita, kenapa nggak boleh kita ini lebih baik menyiapkan untuk alam barzakh dalam akhirat dibanding menyiapkan di dunia yang hanya sementara 70 tahun itu. Nah, saking banyaknya dosa kita, Allah memberikan satu peluang untuk menghapus dosa itu, untuk mengoverlay antara dosa dan pahala, yaitu satu malam namanya Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu ibadah yang nilainya adalah gandanya itu 29.500 ganda. Jadi kali sholat sunnah satu kali berarti sama dengan sholat sunnah 29.500 kali, atau lebih baik dari 1000 bulan. Oleh karena itu ini Lailatul Qadar selalu dikejar oleh seluruh manusia yang mengerti tentang Lailatul Qadar, tentang betapa mulianya malam Lailatul Qadar itu. Sampai ada yang sholat itu 100 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ya, mulai habis tarawih kira-kira jam 12 sampai subuh. Ada satu pondok yang melakukan sholat sunnah itu 100 rakaat. Namanya sholat sunnah mutlak, yang tidak ada batas waktu, tidak ada batas rakaat. 100 rakaat. Kalau kita paling benar bapak 200 ya, lebih dari pondok pesantren itu. An Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha qala qul Allahumma innaka tuhibbul afwa anni. Dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah selalu pada malam Lailatul Qadar selalu berzikir dan mengucapkan Allahumma innaka tuhibbul afwa anni. Itulah salah satu zikir dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin saya muliakan, ada satu referensi bagaimana kita mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ternyata banyak pendapat kapan dapatnya. Ada yang mengatakan itu ya sepanjang bulan Ramadan dicari Lailatul Qadar itu.
Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil. Kalau di kampung saya itu setiap tanggal malam 21, 23 sholat sunnah bareng-bareng, mulai jam 12 sampai jam 1. Saya pernah mau coba jam 12 sampai jam 2 karena biasanya ibu-ibu tidur semua ternyata, gak kuat, gak terbiasa. Jadi malam Ramadan ada yang berpendapat bahwa dicarilah pada malam-malam ganjil. Yang masyhur adalah malam 27 Ramadan. Ternyata ini susah, seperti lotre cari malam Lailatul Qadar ini. Ya bingung, memang Allah lah yang hanya mengetahui. Jadi sebaiknya memang kita mulai awal Ramadan sampai sekarang ya Lailatul Qadar terus mencari mestinya. Ya. Imam Syafi'i malam ganjil, Imam Nawawi ya nggak mesti. Ya, malah Imam Ghazali itu malah ya kalau bisa semua Ramadan lah Lailatul Qadar. Ada satu riwayat diriwayatkan oleh Sanad Ahmad dengan sanad yang sahih. Ali bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Makana mutaharriha falyataharraha lailata sab'i asyrina." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin menjumpai malam Qadar, hendaklah dia mencarinya pada malam 27. Sekarang tanggal 16. Kalau malam ganjil 21 itu tanggal 18. Berarti nanti jatuh pada hari Kamis. Kamis Jumat ya? Jumat. Sekarang 16, besok 17. Berarti tergantung mulai puasanya. Gitu? Makanya enak Muhammad NU saja lah. Ya, jadi tergantung lah. Saya kira lebih baik ya 10 hari terakhir itulah kita laksanakan Lailatul Qadar, kita cari di situ. Karena untuk menimbang dosa kita, kalau dapat Lailatul Qadar sudah menutupi dosa berapa itu. Luar biasa. Kalau nggak nutupi dosa kita itu. Kadang pagi saya itu pagi sampai sore zikirnya kok nggak pernah ada ya. Masuk jam 8, tahu-tahu sudah jam 5 sore, numpuk tamu, numpuk surat. Kapan dikirim? Ya hanya sebentar kita ingat kepada Allah. Dosanya banyak. Oleh karena itu kesempatan. Kemudian di sini dijelaskan apa yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar hendaknya melakukan iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu adalah berhenti atau sejenak di dalam masjid. Itu iktikaf. Saya nggak tahu kalau di dalam mushola boleh nggak iktikaf. Di sini disebut masjid karena definisi masjid juga masih repot. Atau nanti mungkin ada kajian dari BPA ya. Ini masjid itu enggak yang sekarang ini. Ini masih polemik ini. Masjid atau mushola. Zaman Rasulullah masjid itu kecil-kecil kan. Kecil-kecil sekali. Isinya 10 orang, 20 juga masjid. Ya, nanti di BPA saya juga ada referensi tanya masjid itu apa sih definisinya. Katanya masjid itu pokoknya kalau Jumat ini masjid. Jadi iktikaf itu adalah satu kegiatan ibadah kepada Allah itu di dalam masjid kalau di sini. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqtiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Rasulullah melakukan iktikaf pada 10 hari-hari akhir bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Jadi kalau itbaq Rasulullah 10 hari terakhir terus menerus sampai beliau meninggal dunia. Jadi tidak malam-malam ganjil tapi selama 10 hari terakhir. Iktikaf itu tinggal di masjid. Kemudian yang kedua harus ada niat iktikaf. Kalau orang NU niatin nawaitu al-iktikaf lillahi ta'ala. Kalau di dalam hati silahkan. Pokoknya ini repot ini. Berdiri di Muhammad NU repot. Ya silahkan itu yang penting niat. Jangan sampai nggak ada niat. Kalau nggak niat ya nggak niat. Iktikafnya nggak niat betul ya. Saya mau iktikaf ini nggak niat. Iktikaf nggak niat iktikaf. Tapi menjalankan harus niat di sini. Rukun iktikaf tinggal ke masjid berniat, kemudian ada yang beriktikaf, kemudian ada tempat iktikafnya.
Yang dilakukan di sini adalah disukai orang yang beriktikaf untuk mengerjakan sholat sunnah, membaca Al-Quran dan berpikir. Ada 3 hal dari kalau iktikaf, lakukanlah sholat sunnah. Yang kedua, bacalah Al-Quran dan berpikir dengan Allahumma innaka qaribun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau di kampung saya sih sudah biasa ya. Sudah bayar. Ditempel loh Pak. Tapi jangan hanya ilmu, harus amal soleh. Berarti sarannya surga itu bukan ilmunya, amanu wa amilus soleh. Jadi amal solehnya yang dinilai. Ilmunya memang orang supaya amal solehnya diterima harus disertai dengan ilmu. Nggak bisa kalau nggak ada ilmunya. Tapi yang diterima adalah amal solehnya. Mencari ilmunya dapat pahala karena mengamalkan soleh mencari ilmu. Jadi saya kira itu karena 7 menit ini sudah 10 menit ini 14. Mudah-mudahan 10 menit ini bisa menjadikan kita bisa beramal soleh kepada Allah, sehingga terjadikan Allah kita bisa masuk surga bersama Rasulullah Muhammad SAW. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.